Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang mikrometer skrup. Kegunaan dan fungsi mikrometer skrup. Fungsi alat ukur ini adalah untuk mengukur panjang sebuah benda, mengukur diameter luar benda, dan mengukur ketebalan suatu benda yang mempunyai ukuran yang cukup kecil, seperti benda lempeng baja, aluminium, diameter suatu kabel, kawat, tebal suatu kertas, maupun benda-benda yang lainnya. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, selanjutnya macam-macam mikrometer skrup. 1. Mikrometer luar atau outside mikrometer. Mikrometer luar adalah mikrometer yang digunakan untuk mengukur diameter luar. Mikrometer jenis ini paling banyak digunakan, termasuk digunakan dalam laboratorium IPA. 2. Mikrometer dalam atau inside mikrometer. Mikrometer dalam digunakan untuk mengukur diameter dalam, seperti diameter lubang. Mikrometer dalam dibagi menjadi dua, yaitu mikrometer jangka dan mikrometer batang. 3. Mikrometer kedalaman atau depth mikrometer. Mikrometer kedalaman digunakan untuk mengukur kedalaman lubang, alur atau profil bertingkat. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, selanjutnya bagian-bagian mikrometer skrup. 1. Frame atau rangka. Bagian bingkai atau sering disebut juga bagian frame mikrometer yang berbentuk seperti huruf C ataupun huruf U. Terbuat dari bahan logam yang tahan panas dan tebal, serta kuat karena bertujuan agar dapat meminimalkan terjadinya peregangan yang dapat mengganggu proses pengukuran sebuah benda. 2. Anvil atau poros tetap. Bagian poros tetap mikrometer yang mempunyai fungsi untuk menahan sebuah benda saat akan diukur menggunakan alat ukur mikrometer ini. Ketiga, spindle atau poros gerak. Poros gerak merupakan sebuah silinder yang dapat digerakkan menuju poros tetap mikrometer. Keempat, lock nut atau pengunci yang memiliki fungsi untuk menahan poros gerak agar tak bergerak saat proses pengukuran sebuah benda. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, selanjutnya yang kelima, slave atau skala utama. Slave merupakan tempat terletaknya skala utama dalam satuan milimeter. Keenam, thimble atau skala putar. Thimble merupakan tempat skala nonius atau skala putar. Ketujuh, racket knob. Racket knob berfungsi untuk memutar spindle atau poros gerak sesaat ujung poros gerak tersebut sudah dekat dengan benda yang akan diukur, serta digunakan untuk mengencangkan poros gerak atau spindle sampai terdengar bunyi suara, sehingga untuk memastikan bahwa ujung poros gerak sudah menempel dengan sempurna dengan benda yang akan diukur, maka racket knob tersebut diputar sebanyak 2 atau 3 putaran. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, selanjutnya cara memakai mikrometer. Ada 5 langkah cara memakai mikrometer yang harus diperhatikan saat kita akan melakukan pengukuran. Yang pertama ialah pastikan pengunci alat ukur mikrometer dalam keadaan terbuka.
Yang kedua, lakukan pengecekan apakah poros tetap mikrometer dan poros geser mikrometer saat bertemu dengan skala utama dan skala nonius mikrometer menunjukkan angka 0. Lalu yang ketiga, buka rahang alat ukur mikrometer dengan cara menggerakkan pemutar ke arah kiri, hingga benda yang akan diukur dapat masuk ke dalam rahang. Keempat, letakkan benda yang akan diukur di antara poros tetap dan poros geser. Lalu tutup kembali rahang sampai tepat menjepit benda yang akan diukur. Kelima, putarlah pengunci mikrometer agar pemutar tidak bisa bergerak lagi. Setelah itu, ukur atau hitunglah nilai panjang, tebal, lebar, ataupun diameter suatu benda yang diukur menggunakan alat ukur mikrometer skrup. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membaca hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Perhatikan, ini ada dua contoh hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Baik, langkah-langkah apa saja yang harus kita perhatikan? Ya, langkah-langkah untuk membaca hasil pengukuran mikrometer skrup. Yang pertama adalah membaca skala utama, baik skala atas dan bawah. Skala utama yang dibaca adalah skala yang terlihat paling akhir. Untuk skala atas, setiap satu skala bernilai 1 mm dan skala bawah bernilai 0,5 mm. Selanjutnya yang kedua, membaca skala nonius. Skala nonius yang dibaca adalah skala yang paling mendekati atau lurus dengan garis tengah skala utama, kemudian dikalikan dengan 0,01 mm. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga yaitu menghitung hasil pengukuran dengan persamaan skala utama atas, atau kita singkat dengan NU atas, ditambah skala utama bawah, atau nanti kita singkat dengan NU bawah, ditambah skala nonius. Baiklah sahabat Budi Sulaksono Channel, selanjutnya kita coba contoh ini. Ini merupakan skala yang ditunjukkan dari hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Nah, bagaimana cara kita membaca? Tadi ada 3 langkah. Yang pertama yaitu kita baca skala utamanya. Skala utama yang kita baca adalah skala utama yang atas dulu, yaitu skala yang paling akhir. Ini kita lihat skala utama yang terbaca di sini, yang skala atas, yaitu kalau di sini 10 berarti di sini 11 ya. Jadi skala utama atasnya yang terbaca sama dengan 11 ya, 11 mm. Selanjutnya skala yang bawah. Kalau kita lihat di skala bawah ini, setelah skala atas tidak ada yang terlihat ya, maka skala utama yang bawah terbaca adalah 0. Selanjutnya kita baca skala nonius. Ini yang skala nonius ya. Skala nonius yang kita baca adalah skala yang lurus dengan garis tengah skala utama. Garis tengah skala utamanya ini berarti yang lurus ini ya.
Selanjutnya yang kita baca adalah skala Nonius. Ya, skala Noniusnya ini. Skala Nonius yang kita baca adalah skala yang lurus dengan garis tengah skala utama. Berarti di sini, ya. Ini skala Nonius yang terbaca. Karena di sini 15, ini tiap skala nilainya 1, maka nilai yang terbaca adalah pada skala Nonius sama dengan 16. Ya, kita kalikan dengan 0,01 ya. 16 kali 0,01 menghasilkan 0,16 mm. Selanjutnya hasil pengukuran. Hasil pengukurannya skala utama atas ditambah skala utama bawah ditambah skala Nonius. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 11 mm ditambah 0 mm ditambah 0,16 mm. Sama dengan 11,16 mm. Jadi hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh gambar di sini nilainya adalah 11,16 mm. Baiklah, sahabat belajar Budi Sulaksono, biar kita lebih lancar, mari kita lihat contoh kedua. Contoh kedua ini, perhatikan baik-baik. Kita baca skala utama yang atas. Skala utama yang atas yang terlihat adalah angka 5, ya, angka 5 ini. Berarti skala yang terbaca pada skala utama atas sama dengan 5 mm. Selanjutnya kita baca skala yang bawah. Skala yang bawah terlihat ini setelah angka 5 ada, ya. Ini skala utama yang bawah. Maka nilainya skala utama yang bawah 0,5. Selanjutnya kita baca skala Noniusnya. Skala Nonius yang terbaca yang lurus dengan garis tengah skala utama adalah ini, ya. Nih. Jadi hasil pembacaan skala Noniusnya adalah 30. Kita kalikan dengan 0,01, maka hasilnya adalah 0,30 mm. Selanjutnya kita hitung hasil pengukurannya, yaitu hasil dari skala utama atas ditambah skala utama bawah ditambah skala Nonius sama dengan 5 mm ditambah 0,5 mm ditambah 0,30 mm sama dengan 5,80 mm. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, demikian tadi penjelasan tentang bagaimana cara kita membaca hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Demikian penjelasan tentang mikrometer skrup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya.